Demonstrasi menolak ojek online masih berlanjut di sejumlah daerah. Sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari 2 triliun hari ini menghadirkan 6 saksi dari pihak Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Apa penjelasan Kepala Sekretariat Presiden soal mobil kepresidenan yang sering kali mogok dan aturan penyediaan mobil bagi mantan presiden? Kompas yang akan hadir dengan perbincangannya. Halo saudara, informasi lain dari Kompas Siang adalah masih terkait dengan penculikan yang kian marak sehingga membuat sejumlah warga dan juga otoritas setempat melakukan beragam upaya pencegahan. Kami akan hadirkan informasinya saudara bersama saya Audrey Chandra dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk bergabung di Kompas Siang dari informasi pertama dari mancanegara. Serangan teror terjadi di kawasan Westminster, London, dekat gedung Parlemen Inggris. Letusan senjata api sempat terdengar di sekitar gedung Parlemen Inggris. Dan informasi terakhir dari kepolisian kota London menyebut salah satu korban tewas adalah seorang aparat polisi yang ditikam oleh pelaku. Dan ini saudara merupakan video amatir tentang kepanikan warga yang tengah ada di sekitar gedung Parlemen Inggris di London. Sebagian besar dari mereka adalah para turis yang sedang mengunjungi wilayah Big Ben alias Jam Besar London. Kepanikan ini pun terjadi setelah mereka mendengar adanya suara letusan senjata. Sejumlah korban luka langsung mendapatkan perawatan dari tenaga medis. Belum dipastikan jumlah korban, tetapi sejumlah saksi mata menyatakan belasan orang terluka setelah serangan yang diduga merupakan aksi terorisme. Beberapa orang terluka hingga berdarah, tetapi sengaja tak kami tampilkan secara detail karena mengandung unsur kekerasan. Dan ini merupakan foto saat polisi Inggris melumpuhkan pelaku serangan teror. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh kepolisian setelah menabrakkan mobil ke pejalan kaki dan kemudian menikam seorang polisi. Hingga dengan saat ini belum juga ada keterangan resmi dari polisi setempat tentang apa sebenarnya motif dan juga identitas pelaku. Pasca kejadian jembatan Westminster di area Parlemen Inggris ditutup, beberapa orang yang berada di sekitar lokasi juga diminta untuk menjauh. Petugas kepolisian dikerahkan, begitu juga dengan ambulans untuk membantu para korban yang terluka. Sementara itu, usai kejadian mencekam di dekat gedung Parlemen Inggris, Wali Kota London Sadiq Khan menyayangkan kejadian tersebut dan Wali Kota percayakan warga London agar bangkit melawan serangan teror tersebut. Today, London suffered a horrific attack near Parliament Square, which we're treating as a terrorist attack. A number of people have lost their lives and at least 20 people have been injured. My heart goes out to those who've lost loved ones and to everyone who's been affected. Tragically, a Metropolitan Police officer who was doing his duty protecting our city is amongst those who have been killed. And my thoughts are with his family this evening. I want to express my gratitude on behalf of all Londoners to the police and emergency services who've shown tremendous bravery in exceptionally difficult circumstances. Londoners should be aware that there will be additional armed and unarmed police officers on our streets from tonight in order to keep Londoners and all those visiting our city safe. I want to reassure all Londoners and all our visitors not to be alarmed. Our city remains one of the safest in the world. London is the greatest city in the world, and we stand together in the face of those who seek to harm us and destroy our way of life. We always have and we always will. Londoners will never be cowed by terrorism.
Di dalam negeri, mobil presiden yang mogok masih menjadi sorotan dan memunculkan cerita baru. Salah satu mobil VVIP di garasi kepresidenan ternyata ada yang dipinjamkan ke presiden terdahulu, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pun berjanji akan segera mengembalikannya karena mobil itu juga sering mogok. Insiden mogoknya mobil yang digunakan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat memunculkan informasi baru. Informasinya, yakni masih ada mobil lain yang masih dipinjam oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, seusai bertugas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala, seperti yang dikutip dari laman kompas.com. Jadi mobil yang standby untuk Presiden dan Wakil Presiden itu tersisa 7, meskipun kategori mobil VVIP itu ada 8 ya, yang sebenarnya ya karena dipinjam Presiden terdahulu. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rahlan Nasidik membenarkan rencana pengembalian mobil oleh SBY kepada negara. Menurut Rahlan, mobil akan dikembalikan karena sering rusak. Rusak soalnya, jadi diperbaiki dulu oleh Pak SBY gitu, agar diserahkan. Lagi diperbaiki, surat sedang diurus untuk pengembalian dan Pas Pampres Grup D sedang mengurus. Tiba-tiba kejadian di Kalimantan itu mobilnya Pak Jokowi mogok. Lalu ada si kepala staf yang kurang tahu adat ini siapa namanya, Jumala ini ya kan bicara seperti begitu tanpa cukup pengetahuan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78 itu gitu. Jadi masalahnya jadi begini gitu. Daripada Pak SBY dianggap terlalu mementingkan hak, lalu Pak Jokowi nggak punya mobil lain buat jalan gitu ya kan, karena yang lain mogok begitu, ya diserahin aja lah mobilnya gitu. Mobil kepresidenan yang biasa dipakai oleh Presiden Joko Widodo ternyata performanya tidak mulus. Beberapa kali, mobil itu sering mogok saat ditumpangi Jokowi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan total sudah 4 kali mobil kepresidenan ini mogok selama dirinya menemani kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Pramono pun telah memberikan masukan kepada Presiden tentang pembaruan atau pengadaan mobil baru, tetapi Presiden Jokowi selalu menolak. Memang kondisi mobilnya sudah 10 tahun lebih. Tetapi Presiden masih menganggap bahwa mobil itu masih bisa digunakan. Karena beliau yang menggunakan tentunya kita semua ada yang sudah menyarankan untuk ganti mobil, tapi Presiden tetap bertahan untuk menggunakan mobil itu. Sehingga dengan demikian mobilnya akan diperbaiki. Tetapi juga tentunya ada keterbatasan. Bahkan Presiden juga menanyakan kepada Pas Pampres apakah ada mobil lain yang dulu-dulu yang sudah bisa kita rebuild, kita perbaiki untuk bisa digunakan oleh Presiden. Informasi terakhir, SBY sudah mengembalikan mobil dinas kepresidenan jenis Mercedes-Benz S600 Pullman Guard ke Istana Kepresidenan. Hal ini kembali diutarakan Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala. Hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 SBY tentu diharapkan tak akan retak begitu saja, hanya gara-gara mobil dinas. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lalu sebenarnya bagaimana duduk persoalan terkait dengan mobil presiden yang dipinjam? Akan segera terhubung, saudara bersama kami di Kompas yang sudah ada Yasir Nenek Ama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Yasir, sebenarnya bagaimana duduk persoalan mobil kepresidenan yang dipinjam oleh Presiden terdahulu yakni SBY? Ya, Audrey, menjawab pertanyaan Anda, langsung saja saya ajak Anda dan juga saudara untuk berbincang dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan. Sudah bergabung bersama saya Pak Darmansyah Jumala. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa mobil kepresidenan ini yang berjenis Mercedes-Benz S600 yang sempat digunakan oleh Presiden SBY ini akhirnya sudah dikembalikan ke pihak kepresidenan. Betul. Alasan pengembalian karena inisiatif atau memang diminta dari pihak kepresidenan? Memang rencana untuk pengembalian ini sudah ada dibicarakan beberapa minggu sebelumnya pihak Pas Pampres dengan pihak staf dari Pak SBY, dan setelah diadakan pembicaraan dan kelengkapan surat-surat dan lain-lain dan kelengkapan mobilnya sendiri, itu akhirnya sudah dikembalikan secara resmi. Resmi saya katakan karena pengembaliannya melalui berita acara disampaikan oleh pengawal Pak SBY dari Pas Pampres kepada Biro Umum Sekretariat Negara baru kemarin sekitar jam 9 pagi. Baru jam 9 pagi dikembalikan dan sudah kita terima secara resmi. Baik, Pak. Banyak yang mengaitkan informasi bahwa
pengembalian mobil itu dikaitkan dengan penggunaan mobil Pak Jokowi yang sempat mogok di Mempawah? Sebenarnya persepsi seperti itu ya yang saya kira di frame up oleh media, di framing up. Sebenarnya niat untuk mengembalikan itu sendiri sudah terjadi beberapa minggu sebelum ada kejadian mogoknya mobil Bapak Presiden. Berarti tidak ada kaitannya ya? Saya kira tidak ada, sebab sebelumnya itu sudah ada pembicaraan antara Pas Pampres kita dan pengawal Bapak SBY mengenai proses pengembalian mobil itu. Kemarin Partai Demokrat sendiri sempat menyatakan bahwa pihak istana seharusnya meluruskan opini yang berkembang bahwa mobil ini ternyata memang dipinjamkan, padahal mereka mengatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang 778 memang pihak dari SBY sendiri atau PSBY sendiri sebagai mantan presiden punya hak menggunakan mobil. Begini, penterjemahan mengenai Undang-Undang nomor 7 dan tahun 78 itu sebenarnya memang para mantan presiden dan mantan wakil presiden disediakan, mempunyai hak untuk disediakan mobil dan pengemudinya plus pemeliharaan maintenance-nya. Tetapi di situ kan tidak disebut bahwa jenis mobil apa. Ya kan? Nah, oleh karena itulah pada saat beliau selesai masa tugasnya, karena mengingat pada saat itu beliau baru selesai tugas, ya yang dipinjamkan itu adalah mobil S600 itu. Tetapi di dalam undang-undang jika kita bicara hak, ya, kita bicara hak, di undang-undang tidak disebutkan jenis mobil yang disediakan oleh pemerintah, tidak ada. Satu referensi pun tidak ada disebut. Oleh karena itulah jika tidak disebut di dalam undang-undang, kita berpatokan atau merujuk kepada precedents yang sudah dilakukan atau established practices yang sudah dilakukan sebelum ini. Nah, sebelum ini mantan presiden dan mantan wakil presiden jika sudah selesai masa tugasnya disediakan mobil oleh pemerintah jenis Camry. Dan itu sudah disediakan. Dan itu sudah disediakan. Itu dan berarti kita ada kalau stok. seandainya Pak SBY meminta mobil dari pihak pemerintah karena sesuai dengan mengacu pada undang-undang ini, ternyata sebenarnya mobil itu sudah ada untuk digunakan oleh Pak SBY. Pada saat 2014 kita ada beberapa stok mobil jenis Camry. Tetapi kalau sekarang sudah berapa tahun itu kira-kira sudah 3 tahun atau 3 tahun yang berlalu, ya mungkin mobil itu akan kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Dalam arti dengan dikembalikannya mobil Mercedes itu, Bapak SBY akan kita perlakukan sama dengan wakil presiden, sama presiden dan mantan wakil presiden yang sudah kita sediakan mobil dinasnya sebelumnya. Baik, ini berarti mobil kepresidenan yang sebelumnya digunakan oleh Pak SBY sudah dikembalikan. Dari Pak SBY sendiri meminta mobil untuk dia gunakan mengacu haknya? Sejauh ini pada waktu pengembalian tidak ada permintaan, tetapi kami dari Sekretariat Negara, dari Sekretariat Presiden harus patuh dan taat kepada amanat undang-undang. Amanat undang-undang itu kan mantan presiden dan mantan wakil presiden diberi hak untuk disediakan mobil dinas. Nah, ini tugas kita. Baik, tugas Sekretariat Presiden dan tugas Sekretariat Negara untuk menyediakan seperti amanat undang-undang mobil, tapi mobilnya adalah presiden yang sebelumnya, yaitu jenis Camry. Kalau kita berbicara soal mobil kepresidenan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada 8 mobil ini. Terus seperti apa perawatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap mobil kepresidenan ini? Karena kok bisa gitu mobil presiden bisa mogok gitu di Mempawah waktu itu? Begini, untuk perawatan dan menjaga kondisi mobil itu kan memenuhi standar spesifikasi atau kualifikasi VVIP kepresidenan. Dan perawatan itu sangat rutin dan berkala dan sangat ketat dan disiplin di dalam perawatannya. Ada logbooknya dan saya tahu logbooknya, saya lihat lengkap dan sudah ada riwayat medisnya, istilah medical recordnya itu ada, technical recordnya ada dan sudah secara disiplin. Tetapi kalau begini, ada semacam persepsi yang agak kurang pas di publik. Jika mobil presiden mogok, itu persepsi publik adalah
mobilnya bobrok. Tapi mogoknya 5 kali loh Pak ini. Yang saya tahu 3. Yang saya tahu 3. Kalau mogok untuk spesifikasi mobil kepresidenan, enggak yang dibayangkan bobrok. Seperti begini, mobil pribadi, kalau kita mobil pribadi, gasnya agak nggak stabil, kita embat aja kan, kita beberapa detik kemudian jalan lagi. Nah itu bagi kita yang awam ini kan nggak apa-apa. Tetapi kalau mobil dengan standar kualifikasi mobil VVIP kepresidenan, dia bunyi jedes gitu aja, kita sudah minggir. Nggak boleh. Diperiksa harus cepat mobil cadangan. Nah ini bukan berarti bobrok. Berarti ada something wrong dengan sistem. Padahal cuma businya ada kotoran. Inilah yang disebut standar kualifikasi keamanan mobil presiden itu sangat tinggi. Jadi sedikit ada perubahan di dalam jalannya mesin, minggir. Ada rasa ban yang nggak stabil, minggir dan stop, langsung ganti mobil. Nah, tidak berarti mobil itu bobrok. Baik, berarti kedepannya apa yang akan dilakukan antisipasi sehingga tidak ada lagi mobil mogok, terutama mobil kepresidenan ini? Begini, mobil presiden itu harus dalam keadaan prima. Tetapi dengan umur 10 tahun, seregulernya, sedisiplin-disiplinnya kita, tetap saja ada komponen-komponen yang aus yang tanpa diketahui oleh kasat mata. Nah inilah yang sering terjadi di mobil presiden. Jalan keluarnya adalah tidak ada lain, kita harus mengadakan maintenance yang lebih teliti dan lebih detail. Dan ini terus kita lakukan. Dan mudah-mudahan ke depan cara kita yang seperti sudah kita lakukan ini tidak akan membuat mogok lagi. Baik, Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansyah Jumala, terima kasih telah berbincang bersama kami. Dan itu tadi, saudara, perbincangan saya terkait dengan penggunaan mobil kepresidenan yang memang kedepannya akan diusahakan agar tidak terjadi mogok lagi pada saat Presiden Joko Widodo menggunakan mobil kepresidenan tersebut. Audrey, kembali ke Anda di studio. Ya, dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih Yasir Nene Ama. Dan saudara, ditinggal sendiri di dalam rumah, seorang remaja tewas dan diduga menjadi korban pembunuhan. Informasi lain di Kompas Siang, demonstrasi menolak ojek online masih terus berlanjut di sejumlah daerah. Perkembangan terbaru dari ruang sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari 2 triliun rupiah akan hadir sesaat lagi. Dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi satu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir tanah. Harta hasil rampokan yang kemudian tersebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus memimpin. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari,
waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga. Dari Garut, Jawa Barat, saudara ditinggal sendiri di dalam rumah, seorang remaja tewas dibunuh orang tidak dikenal. Warga Kampung Mekarsari dikejutkan dengan tewasnya Dinda Sumiarna, seorang remaja kelas 1 SMA di dalam rumahnya. Korban diketahui telah tewas berdasarkan laporan sang ayah seusai pulang berbelanja di pasar. Korban pun ditemukan penuh luka dan diduga korban dibunuh oleh orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam rumah korban, polisi akhirnya menyita barang bukti berupa sebilah pisau, sebuah telepon seluler, 3 bungkus rokok, serta sehelai kemeja milik pelaku. Hingga kini petugas masih terus memburu keberadaan pelaku dan menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Sementara jasad korban nantinya akan divisum untuk mencari jejak kronologis. Beralih ke informasi lainnya, saudara, pasca terungkapnya kasus dugaan mega pungli yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, ada ribuan buruh yang merupakan bongkar muat pelabuhan yang bernaung di bawah Koperasi Komura menganggur. Sebagian besar bahkan belum menerima gaji. Ada lebih dari 1.270 buruh anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudra Sejahtera Komura yang kini tak lagi bekerja. Kantor Koperasi Komura, tempat mereka bernaung, kini masih disegel garis polisi. Para buruh kecewa dan membantah jika dituduh menerima uang tanpa bekerja karena mereka kini terancam tak menerima honor apapun jika Koperasi Komura ditutup.
Dan diambil dari laman detik.com, foto berikut ini adalah foto Dwi Hariwinarno yang merupakan Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Samudra Sejahtera atau Komura yang berpose dengan tumpukan uang miliaran rupiah. Uang ini pun diduga berasal dari praktik pungli yang diterapkannya pada pengusaha secara sepihak sebagai biaya bongkar muat. Dan kini polisi telah menahan Dwi dan menyita sejumlah hartanya yang diduga berasal dari hasil pungli. Dan apa perkembangan terkini terkait dengan kasus mega pungli yang dilakukan di Pelabuhan Peti Kemas Palaran dan di Sungai Mahakam? Selengkapnya saudara akan kita tanyakan kepada Jasmine Jafar di Samarinda, Kalimantan Timur. Jasmine, bagaimana perkembangan sampai dengan siang hari ini terkait dengan pemeriksaan para tersangka kasus pungli di Samarinda? Ya, baik Audrey dan pemirsa, bahwa saat ini memang kantor Komura sudah dibuka kembali polisinya dan tidak ada penjagaan yang berarti. Bahkan polisi juga telah menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ini ke Mabes Polri. Bahkan semua aset dan uang yang sekitar 6,1 miliar juga telah diserahkan dan dibawa ke Mabes Polri. Semuanya ditangani dan diserahkan sepenuhnya oleh Mabes Polri. Sementara itu saya juga bisa menjelaskan bahwa saat ini para buruh juga kembali beraktivitas seperti biasanya, namun honor yang mereka yang mereka janjikan sejak hari Jumat pasca OTT itu belum juga dibayarkan karena hingga saat ini belum ada yang bisa yang berwenang untuk membayarkan pasca OTT ini. Namun bisa saya jelaskan bahwa ada sekitar 1.247 staf dan buruh yang dinaungi oleh Komura. Ada dua item, ada yang dilakukan oleh pihak Nusantara, Yayasan Koperasi Nusantara dan Yayasan Lokal, dan semuanya harus berkoordinasi untuk membayarkan upah buruh yang sedang berlangsung hingga saat ini. Namun bisa juga saya tambahkan informasi terbaru bahwa hasil penyelidikan lanjutan bahwa ada sekitar 320 miliar berada di rekening Sekretaris Komura yang ditemukan oleh Mabes Polri hingga laporan ini. Demikian Audrey. Ketika sudah diserahkan saat ini ke pihak Mabes Polri, apa itu artinya juga tersangka Dwi juga kemudian diberangkatkan menuju ke Jakarta? Ya, seperti informasi yang kita dapatkan bahwa semua tersangka, namun tiga tersangka yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri, semuanya dibawa ke Jakarta. Bahkan satu diantaranya masih buron karena belum juga ditemukan di mana posisi. Namun ada informasi juga beredar bahwa salah satu tersangka yang buron ini sedang menjalani operasi di Jakarta. Namun ada juga perkembangan terbaru, Ketua Komura yang kini berada di Jakarta sedang dalam pemeriksaan Mabes Polri. Demikian Audrey. Ya, lalu terkait dengan nasib buruh bagaimana nih nasibnya? Terkait dengan kalau kita mengingat ini masih ada 1.000 lebih buruh yang kemudian masih menanyakan nasibnya terkait dengan pungli yang baru saja dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya, ada dua yayasan di bawah naungan Komura, yakni Yayasan Nusantara dan Yayasan Lokal. Dua yayasan inilah yang sementara menanggung upah mereka selama bekerja dari hari ini hingga ke depannya. Karena upah yang mereka tunggu sejak Jumat pasca OTT ini masih juga belum terbayarkan dan disita oleh Mabes Polri senilai 6,1 miliar. Demikian, Audrey. Iya, dari Samarinda, Kalimantan Timur, terima kasih Jasmine Jafar yang mengabarkan mengenai tentang perkembangan pemeriksaan para tersangka pungutan liar. Dan saudara, usai jeda Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi, diantaranya mengenai demonstrasi menolak ojek online masih berlanjut di sejumlah daerah. Salah satunya yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Dari kasus hukum, apa kata saksi di sidang lanjutan korupsi KTP elektronik yang merugikan negara hingga 2 triliun rupiah? Laporan langsungnya hadir setelah ini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas
TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjualan sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyang. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. 60 tahun berkarya. Bantuan Traveloka deh. Kendala check-in hotel. Untungnya Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian tersebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus menyingkir. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap Minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singkat. Saudara, unjuk rasa antara organisasi kemahasiswaan dengan aparat kepolisian Polres Bulukumba, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Aksi digelar terkait dengan kasus dugaan salah tangkap pihak kepolisian yang berujung pada tewasnya tahanan dalam ruang tahanan Polres Bulukumba. Kericuhan ini terjadi setelah aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dan juga pihak kepolisian di gerbang masuk Mapolres Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kericuhan berawal saat pengunjuk rasa menuntut terkait dengan hasil visum kepada korban tewas di ruang tahanan.
Pengunjuk rasa yang kecewa melemparkan batu ke arah polisi yang kemudian membalas dengan tembakan peringatan dan juga gas air mata. Kasus ini bermula saat seorang warga dusun Bola Peringge, Kabupaten Bulukumba ditahan aparat kepolisian terkait dengan dugaan asusila kepada anak kandungnya. Dari kondisi fisik sang korban terdapat adanya luka memar di sejumlah tubuh dan diduga mengalami tindak kekerasan saat ditahan. Kembali kita ke Jakarta, petugas menangkap seorang pelaku spesialis membobol mesin ATM dan pelaku bermodalkan batang korek api dalam menjalankan aksinya. Pelaku saudara tidak berkutik saat diringkus aparat kala tengah menjalankan aksinya. Pelaku merupakan spesialis membobol mesin ATM bermodus batang korek api. Pelaku pun kerap kali menjalankan aksinya di setiap pusat perbelanjaan dengan lokasi berbeda. Dan sebagai barang bukti, petugas telah menyita 2 kartu ATM modifikasi, 2 gergaji kecil, dan 3 batang korek api. Pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Kayak gini udah berapa? Sementara itu, tim anti bandit Polrestabes Surabaya, Jawa Timur kemarin menggulung sindikat pencurian dengan modus pecah kaca mobil. 2 dari 3 tersangka dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha untuk kabur. 3 warga Surabaya ini diduga terlibat jaringan pencurian yang beraksi di Jakarta dan Bali. Modus mereka adalah dengan memecah kaca mobil lalu menggasak barang-barang berharga yang berada di dalamnya. Dari kelompok ini, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit kamera DSLR, 2 unit ponsel, dan 1 sepeda motor. Ketiga pelaku terancam dengan hukuman hingga 7 tahun penjara. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang narapidana kasus narkoba harus berurusan kembali dengan polisi karena kedapatan menyimpan dan mengonsumsi sabu. Beni Gunawan alias Aceng, narapidana 7 tahun penjara kasus narkoba di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo, kembali diperiksa anggota Polsek Porong karena menyimpan sekaligus mengonsumsi sabu di dalam selnya yang berada di Blok C, Kamar 9. Dari tangannya, petugas keamanan lapas menyita ada 12 paket hemat sabu yang siap edar, ada juga sebuah alat isap dan 3 buah telepon seluler. Menurut pengakuan Beni, ia mendapatkan kiriman sabu yang dilemparkan seseorang ke dalam pagar dari luar tahanan dan untuk pembayarannya cukup melalui transfer ke pemasoknya. Berikutnya dari kasus korupsi KTP elektronik, Saudara, Jaksa Penuntut Umum akan menghadirkan 7 saksi dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik. Namun dari 7 saksi yang hadir, hari ini hanya 6 saksi saja. 1 saksi yang tidak bisa hadir dalam sidang hari ini adalah Dian Hasanah yang merupakan PNS aktif di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Ia tidak bisa hadir karena alasan sakit. Dan pemeriksaan kepada saksi-saksi hari ini masih tentunya berkaitan dengan aspek penganggaran proyek KTP elektronik. Saksi yang direncanakan hadir adalah pejabat atau mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, orang atau anggota, dan juga mantan anggota DPR. Dan apa informasi dari lanjutan sidang kasus KTP elektronik, Saudara? Selengkapnya akan kita tanyakan kepada Feni Sinuraya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Feni, rencananya akan ada 7 saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan KTP elektronik. Apakah lalu kemudian saksi-saksi tersebut sudah memberikan keterangan sampai dengan siang hari ini? Ya, Audrey dan juga Saudara, dari 7 orang saksi yang direncanakan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum memang hanya 6 yang hadir, dan Dian Hasanah ini dari Pegawai Negeri Sipil dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memang tidak bisa hadir dikarenakan konfirmasinya adalah sakit. Dan saat ini yang tengah memberikan keterangannya di hadapan persidangan adalah 2 orang mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR ketika itu menjabat tahun 2009 hingga 2014, yakni Taufik Effendi dan juga Teguh Juwarno. Mereka berdua sudah memberikan keterangan sejak pukul 10 tadi pagi hingga saat ini pukul 12, berarti sudah kurang lebih 2 jam. Mereka dicecar baik oleh majelis hakim maupun juga jaksa penuntut umum dan kuasa hukum dari 2 orang terdakwa seputar penganggaran proyek KTP elektronik.
Jika di awal-awal persidangan, tadi majelis fokus untuk membahas pertemuan-pertemuan informal yang diduga dilakukan oleh dua orang saksi ini dan juga aliran dana yang diduga diterima oleh kedua orang saksi, maka di pertengahan persidangan saat ini yang tengah dicecar oleh majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum terkait dengan penganggaran. Proses penganggaran, alur penganggaran yang terjadi di Komisi 2 DPR yang merupakan rekanan dari Kementerian Dalam Negeri, begitu proyek KTP elektronik yang diinisiasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, diajukan ke Komisi 2 DPR untuk kemudian dibahas penganggarannya. Bagaimana alurnya ketika dibahas di Badan Anggaran, kemudian juga dalam rapat komisi di Komisi 2 DPR. Selain soal penganggaran, juga yang ditanyakan oleh majelis hakim soal pengawasan berjalannya proyek KTP elektronik. Karena memang dari proyek tersebut ditemukan adanya 2 kali keterlambatan sehingga kemudian harus ditambahkan lagi anggarannya. Tadi ditanyakan apakah Komisi 2 secara detail begitu membahas ataupun melakukan pengawasan terhadap jalannya proyek KTP elektronik. Tadi dari salah satu saksi yakni Teguh Juwarno menyatakan bahwa memang sejak dari awal dirinya tidak terlalu mengikuti berjalannya proses pembahasan KTP elektronik ini di DPR. Namun tadi dari Taufik Effendi menyatakan sebenarnya dirinya mengawal begitu, tapi lebih ke arah aparatur sipil negara, lebih ke arah para birokratnya seperti itu, tapi tidak membahas secara detail anggaran, melainkan hanya membahas secara policy, bukan secara detail anggaran. Inilah tadi yang disebutkan juga oleh Taufik Effendi sempat menjadi pembahasan dalam rapat kerja dan juga rapat komisi yang dilakukan di Komisi 2 DPR, bahwa masalah keterlambatan, masalah ketidaktepatan jadwal ini menjadi catatan dari Komisi 2 DPR ketika proyek tersebut berlangsung. Dan catatan ini juga diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian ditindaklanjuti. Namun memang ada beberapa hal yang tidak bisa tepat waktu begitu dilakukan ataupun juga diusahakan oleh pihak konsorsium pemenang. Selain membahas masalah penganggaran, juga masalah pengawasan KTP elektronik, yang juga tadi dibahas adalah perubahan dari PLHN ataupun dari pinjaman hibah luar negeri kepada anggaran rupiah murni. Ini merupakan pembahasan anggaran, dasar anggaran dari hibah menjadi APBN. Bagaimana tadi perubahannya, kemudian apa untung ruginya sehingga harus menggunakan APBN, dan tadi dijawab secara singkat oleh Taufik dan juga Teguh bahwa jika menggunakan APBN ini lebih aman karena ini adalah proyek single identity milik warga negara Indonesia. Dikhawatirkan jika dari luar negeri maka akan ada kerawanan sistem keamanan di dalamnya. Masih ada 4 saksi lagi yang nantinya akan dihadirkan, Audrey, dan tentu saja kita masih akan tunggu apakah saksi-saksi ini akan mengungkapkan fakta-fakta persidangan yang menarik, seperti contohnya mengembalikan uang yang diduga diterima oleh 14 dan juga sudah dikembalikan kepada pihak penyidik KPK. Demikian sementara, Audrey. Ya, bagaimana proses penganggaran terkait dengan KTP elektronik adalah hal ingin ditelisik di sidang lanjutan dari KTP elektronik. Terima kasih, Feni Sinuraya. Dan saudara, demonstrasi menolak ojek online masih berlanjut di sejumlah daerah. Salah satunya yang terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Laporan langsungnya saat Kompas Siang kembali hanya untuk Anda. Sana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport, setiap hari di Kompas TV.
Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show. Setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjual sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutiono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aiman, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta dengan anak-anaknya. Dalam Provinsi, AKDP Provinsi Sulawesi Utara melakukan mogok dan aksi demo di kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado. Unjuk rasa saudara dimulai di titik kumpul yang berada di lapangan Konisario Manado. Kemudian dilanjutkan ke kantor Wali Kota Manado dan kantor pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Tuntutan aksi yakni terkait dengan ojek online, taksi gelap serta menuntut untuk mengembalikan jalur satu arah untuk kembali ke jalur semula. Selain itu, peserta aksi juga melakukan sweeping sesama angkutan umum dan angkutan online di ruas Jalan Manado Tomohon. Dan sudah bergabung bersama kami, sudah ada Jili Kindangan di Manado, Sulawesi Utara. Jili, ini aksi unjuk rasa sudah berlangsung lebih dari 2 jam. Bagaimana aksi jalannya unjuk rasa sampai dengan siang hari ini? Baik, selamat siang Audrey Chandra dan juga saudara. Hingga siang hari ini aksi unjuk rasa dari Gabungan Asosiasi Kendaraan Umum serta angkutan kendaraan antar kota dalam provinsi masih berlangsung tertib di bawah pengawasan dari gabungan pihak kepolisian dari Polda Sulawesi Utara, Polres Kota Manado dan juga dari Satpol Brimob Polda Sulawesi Utara. Dan memang untuk demo ini pun dimulai di lapangan Konisario Manado pada sekitar pukul 10:30 molor di rencana awal yang awalnya direncanakan akan dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan dari lapangan Konisario Manado rutenya sedikit berubah, di mana dari lapangan Konisario Manado ini massa langsung bergerak menuju ke kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di tempat di mana saya berdiri saat ini. Dan seperti yang Anda dapat lihat di belakang saya ini, massa masih terus melakukan orasi di depan kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Dan pada awalnya juga ya sempat ada informasi bahwa ada sekitar 5.000 massa dan juga 500 unit kendaraan yang akan ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Namun dari pantauan kami sejak pagi tadi hingga siang hari ini jumlah tersebut tidak sampai angka 5.000 massa, karena memang banyak angkutan yang masih terus melakukan kegiatan angkut muat penumpang sejak pagi tadi. Dan Audi dan juga saudara, rencananya dari kantor gubernur ini mereka baru akan menuju ke kantor pemerintah Kota Manado.
Ya, di sini masa meminta pemerintah, khususnya pemerintah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara untuk bersikap tegas terhadap kehadiran dari angkutan umum berbasis online juga angkutan gelap yang masih terus beroperasi di wilayah Sulawesi Utara, karena dinilai sangat berdampak pada pendapatan dari para sopir angkutan umum yang terus menurun. Dan mereka juga meminta agar pemerintah mengembalikan ataupun pihak terkait mengembalikan jalur yang sudah dirubah menjadi one way traffic untuk dikembalikan ke jalur semula, karena dinilai sangat menyusahkan bagi para pengemudi angkutan umum yang ada khususnya di Kota Manado. Kemudian satu tuntutan lagi yang dituntut oleh massa adalah meminta agar pemerintah menandatangani kesepakatan agar adanya penghapusan terhadap angkutan berbasis online juga angkutan gelap yang ada di Sulawesi Utara ini. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri tadi sudah datang untuk menemui langsung massa yang ada, namun baru diwakili oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara juga asistennya 3 tadi kami lihat hadir di lokasi, namun mereka ditolak oleh massa karena massa menuntut bertemu langsung dengan gubernur untuk dapat direspon langsung oleh gubernur dan langsung menandatangani kesepakatan dengan massa. Mereka juga mengancam akan terus menduduki kantor gubernur jika gubernur tidak langsung datang menemui mereka. Dan memang sebelum aksi unjuk rasa ini dimulai, seperti diketahui bahwa dari pihak Dirjen Perhubungan Darat dan Kapolri telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai kebijakan angkutan yang berbasis online ini. Namun karena menunggu sampai tanggal 1 April nanti, menunggu untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk nantinya dijadikan perda. Dan itu pun yang menjadi salah satu tuntutan dari para massa yang saat ini masih terus melakukan orasi di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Audrey. Unjuk rasa angkutan umum di Manado, Sulawesi Utara masih terus berlangsung dan kini para pengunjuk rasa berada di depan gedung dari Gubernur Sulawesi Utara. Terima kasih Jili Kindangan. Dan saudara, kisruh taksi online juga terjadi di daerah lainnya. Seorang pengemudi taksi berbasis online diamuk massa dan kendaraannya dirusak karena mengambil penumpang di kawasan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan. Taksi online yang dikemudikan Bahaudin dirusak oleh massa setelah kepergok menarik penumpang di kawasan bandara yang diklaim menjadi wilayah beroperasinya kendaraan umum taksi konvensional. Mobil taksi online ini mengalami kerusakan yang cukup parah akibat dilempar batu. Korban pun juga sempat dianiaya dan mengalami sejumlah luka lebam. Petugas bandara yang melihat penganiayaan langsung mengamankan korban dan mobilnya. Menurut rencana, pihak Angkasa Pura II akan mengundang kepolisian dan pengurus taksi online di Palembang guna membahas penyerangan yang terjadi. Penolakan yang dilakukan oleh taksi dan ojek pangkalan kepada transportasi berbasis online juga terjadi di Semarang. Rabu pagi, ada sejumlah angkutan konvensional yang sering kali mangkal di depan stasiun kereta api Poncol Semarang mengusir paksa angkutan berbasis online. Pasca pengusiran yang dilakukan angkutan konvensional yang sering kali mangkal di depan stasiun Poncol Semarang Rabu pagi tadi, puluhan petugas kepolisian dari Polrestabes Semarang pun diturunkan di lokasi kejadian. Dan pada Kamis pagi, kedua kubu antara pengemudi ojek online dan sopir angkutan kota yang Rabu kemarin bentrok akhirnya berdamai. Mediasi perdamaian digelar di kantor Polres Kota Bogor. Dua kubu pengemudi ojek online dan sopir angkutan kota saudara yang Rabu kemarin bentrok dipertemukan akhirnya di kantor Polres Bogor. Mediasi digelar oleh Kapolres Kota Bogor dan bentrok terjadi menurut Kapolres karena adanya kekhawatiran saling sweeping antar pengemudi. Oleh karena itu dibentuklah Satgas untuk bisa mengantisipasi masalah di antara kedua pihak. Satgas terdiri dari polisi, pihak sopir angkutan kota, dan ojek online, serta pemerintah daerah Kota Bogor. Ada miskomunikasi pertemuan rombongan ojek bertemu dengan rombongan kelompok dari angkot di depan terminal Ladon. Kemudian miskomunikasi terjadi bentrok. Tapi setelah dipertemukan pada hari ini ditemukan harapan bahwa semuanya sama-sama ingin menjaga kondusivitas. Selama ini para pihak khawatir. Ada kekhawatiran terjadinya saling serang, saling sweeping akibat dari berita-berita hoax. Nah, oleh karena itu besok tetap melaksanakan
kegiatan seperti biasa. Bentrokan antara pengemudi ojek online dan angkutan kota kembali terjadi di Bogor, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Bentrokan terjadi di Terminal Laladon, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Sejumlah mobil angkot pun rusak. Polisi yang turun ke lokasi bentrok melakukan mediasi untuk kedua belah pihak hingga situasi dinyatakan kondusif dan terus melakukan pengamanan di terminal. Kita ke Bogor untuk menemui rekan kami, sudah ada Ruli Juliat yang melaporkan bagaimana sebenarnya situasi terkini terkait dengan kondisi pasca bentrok antara sopir angkutan kota dengan pengemudi ojek online. Ruli, bagaimana dengan siang hari ini situasi pasca bentrok di sana? Selamat siang Audrey, situasi di Terminal Laladon Bogor situasinya sudah kondusif. Dari pantauan kami di sini memang terdapat sejumlah pasukan dari Brimob, Satuan Brimob yang memang berjaga-jaga, namun mereka pun tampak santai berjaga karena memang situasi di Terminal Laladon ini cukup sepi, hanya terdapat beberapa supir angkot dan mobil-mobil angkot yang memang terparkir. Nah, kejadian malam ini memang membuat sebagian supir angkot, khususnya ada 2 trayek, Audrey, yang memang memutuskan untuk tidak dulu beroperasi. Kedua trayek itu merupakan Sukasari Bubulak dan juga Baranang Siang Bubulak. Namun sebagian dari angkot yang lainnya di luar dari 2 trayek ini memang sudah beroperasi, namun mereka menghindari jalur menuju Terminal Laladon karena masih trauma atau masih takut kejadian semalam itu terjadi lagi. Meskipun memang sebenarnya kondisi di Terminal Laladon ini sebenarnya sudah kondusif. Nah, karena adanya sebagian memang angkot tidak beroperasi, tadi kami dalam perjalanan menuju Terminal Laladon memang kami sempat melihat sejumlah mobil atau truk yang dimiliki oleh Satpol PP Pemkot Kota Bogor memang mengangkut sejumlah warga atau murid-murid yang pulang sekolah. Nah, untuk terkait dengan penumpukan ini memang sudah dikerahkan mobil-mobil. Untuk lebih jelasnya kami berikan keterangan dari Wali Kota Bogor, Bima Arya. Secara keseluruhan angkot di Kota Bogor itu beroperasi normal, hanya beberapa trayek yang menuju Laladon, Bogor Barat atau dari Laladon gitu. Karena ada kekhawatiran di lapangan belum aman. Tapi kita sudah sampaikan bahwa keadaan sudah aman. TNI dan Polri maksimalkan pengamanan di titik-titik itu dan insya Allah teman-teman ini segera beroperasi kembali normal. Nah, hasil dari perdamaian atau mediasi yang diinisiasi oleh Resort Kepolisian Bogor memang menghasilkan untuk membentuk sebuah satgas. Nah, satgas ini nanti tugasnya adalah menginventarisir sejumlah kerugian yang ditimbulkan akibat ketegangan pada Rabu malam. Nah, ketegangan Rabu malam sendiri memang dikarenakan miskomunikasi atau adanya miskomunikasi dari supir angkot sendiri, karena memang supir angkot dan supir atau ojek online mengira satu sama lain akan men-sweeping, ternyata memang bukan. Nah, kemarin malam memang sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian. Untuk itu jika ada bentrokan atau ketegangan kembali, maka pihak kepolisian akan segera menindak tegas. Audrey. Dari Bogor, Jawa Barat, terima kasih Ruli yang melaporkan bahwa keadaan di Bogor, saudara, sudah kondusif antara angkutan kota dan juga ojek online ini sudah bisa mencari nafkah untuk bisa mencari penumpang di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Ruli atas informasi terbaru dari Anda. Dan saudara, pangkal persoalan perselisihan antara pengemudi angkutan kota dan ojek online memang pelik. Lantaran revisi yang nantinya akan dilakukan Menteri Perhubungan belum juga mengatur tentang ojek online. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang sedang dalam tahap revisi di Kementerian, tak mengatur soal bagaimana ojek mestinya beroperasi. Yang diatur adalah mengenai bagaimana mobil atau kendaraan roda 4, termasuk bus, kecil, sedang dan juga besar, serta taksi. Dan aturan ini mengikuti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dasar pembuatan peraturan menteri. Di undang-undang hanya mengatur soal mobil dan juga bus, yakni pada pasal 152 dan 153.
Dan pemerintah mengaku hingga kini belum juga bisa memberikan payung hukum bagi ojek online sebagai angkutan umum. Dalam perbincangan dengan Kompas TV beberapa waktu yang lalu, Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana menyatakan ojek online hingga kini masih belum ada peraturannya dan dalam status quo. Sehingga kalaupun itu misalkan sebuah pengaturan, ini akan berbeda sekali. Mungkin pengaturannya itu tidak bisa diserta-mertakan langsung setelah ini kita atur, ini tersendiri, ini akan masuk ke dalam dulu kajian-kajian terlebih dahulu secara matang. Karena ini sangat sensitif dan sangat sangat fundamental sekali. Karena untuk Gojek ini kan roda 2 ini cantolan hukumnya belum ada, namun ternyata kebutuhan masyarakat itu pun masih ada, sehingga memang posisi saat ini seperti sebagai status quo ya. Saudara, 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat insiden penikaman dan penembakan. Pemerintah masih menyelidiki apakah ini merupakan aksi terorisme. Dari dalam negeri, ini merupakan salah satu sekolah di Palembang, saudara, yang keadaannya rusak parah dan membahayakan siswa di dalamnya. Itu sudah harus menyingkir. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari. Waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini. Saksikan The Interview with Tukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang Show.
setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Cerita Nusantara kali ini, saudara, datang dari Palembang, Sumatera Selatan, dan selengkapnya akan kita tanyakan kepada Robiansyah di sana. Robi, kira-kira informasi apa saja yang menjadi sorotan di Palembang saat ini? Ya, terima kasih Audrey dan saudara. Cerita Nusantara dari Palembang, Sumatera Selatan hari ini ada informasi mengenai kondisi sekolah yang rusak, ada juga informasi mengenai jelang pilkada serentak yang akan berlangsung di Sumatera Selatan pada Juni 2018. Juga informasi mengenai duit yang diekspor ke luar negeri. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kota Palembang adalah salah satu daerah di Sumatera Selatan yang akan menggelar pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang. Terkait hal tersebut, KPU Kota Palembang tengah melakukan berbagai persiapan, diantaranya melakukan penganggaran mencapai 60 miliar rupiah. Jumlah tersebut dipengaruhi oleh maksimal jumlah peserta pasangan calon pilkada. Kota Palembang akan menggelar pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang. Terkait hal itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang bersiap memasuki tahapan pilkada, diantaranya penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran tersebut dalam rangka penguatan kelembagaan dan sosialisasi ke kelompok sasaran sosialisasi, termasuk pembangunan media center dan rumah pintar pemilu. Besaran anggaran yang diajukan untuk pilkada tahun depan sebesar 60 miliar rupiah. Jumlah paslon peserta pilkada turut mempengaruhi angka tersebut. Dalam hal ini, KPU Palembang telah menetapkan maksimal 8 paslon. Rinciannya 3 paslon dari independen dan 5 paslon dari partai politik. Syarat pencalonan oleh parpol minimal dukungan 10 kursi parpol atau gabungan parpol. Sesuai total jumlah kursi di DPRD Kota Palembang sebanyak 50 kursi, maka maksimal parpol yang dapat diajukan berjumlah 5. Sementara syarat untuk dukungan independen 6,5% dari DPT Pilpres 2014 atau sekitar 70.000 mata pilih. Untuk penyusunan anggaran kemarin, kita menyusun itu untuk 8 pasangan calon. 8 pasangan calon. Jadi kita perkirakan 3 dari independen, terus 5 dari partai politik. KPU juga akan melakukan rekrutmen panitia PPK dan PPS yang rencananya akan dimulai di Oktober 2017. Sejauh ini belum ada kendala berarti yang ditemui. Meski demikian, secara umum penyusunan jadwal tahapan pilkada masih menunggu penetapan tanggal pemungutan suara oleh KPU Pusat. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Perbaikan sarana pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah. Namun masih ada saja kondisi sekolah yang mengalami rusak parah. Salah satunya terjadi di Sekolah Dasar Negeri 143 Palembang. Sebagian bangunannya mengalami kerusakan yang cukup parah. Meski tidak mengganggu proses belajar mengajar, namun hal tersebut cukup membahayakan siswa. Sekolah di wilayah perkotaan sudah selayaknya memiliki sarana dan prasarana yang lebih baik. Nyatanya, di perkotaan masih kerap ditemui sekolah yang kondisi fisiknya memprihatinkan. Seperti di SD Negeri 143 Kecamatan Gandus, Palembang, sebagian bangunannya mengalami rusak berat. Bangunan sekolah terbuat dari kayu, terdiri dari 7 ruang belajar. Namun, hanya ada 4 ruang yang masih layak digunakan. Kerusakan terjadi pada bagian plafon, atap, dan dinding ruangan. Koridor bangunan yang hanya beralaskan papan, sebagian telah berlubang sehingga membahayakan siswa. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada perlengkapan belajar mengajar seperti meja dan kursi. Ya sudah rusak berat. Ya, itu lokalnya. Kalau yang kemarin kan dibantu oleh pemerintah hanya 4 lokal. 4 lokal. Kondisinya rusak apa saja, Bu? Rusak semua. Bangunannya, kemudian mobiler,
Pada tahun 2016 lalu, pemerintah Kota Palembang memang telah melakukan renovasi pada sekolah ini. Namun, hanya sebagian bangunan yang direnovasi dengan membangun 4 ruang baru. Belum tuntasnya renovasi ini karena anggaran yang terbatas. Upaya renovasi sekolah baru akan dianggarkan pada 2018 mendatang. Ya, sebenarnya kalau secara global ya, memang pemerintah kota itu hampir dibilang udah ratusan miliar yang menggelontorkan untuk membangun dan merehab sekolah, terutama sekolah dasar ya. Tetapi karena memang sekolah itu banyak yang harus diperhatikan, sehingga porsinya harus dibagi, tidak menumpuk di satu kecamatan merehab, baik merehab maupun menambah ruang kelas itu. Meski sebagian bangunan rusak, aktivitas belajar mengajar di SD Negeri 143 relatif tidak terganggu. Namun siswa dan guru tetap berharap perbaikan sekolah mereka dapat segera dituntaskan. Berbakti kepada orang tua. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang. Dan baru saja saudara Anda menyaksikan sejumlah sorotan yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, dan usai jeda kami akan ajak Anda untuk pergi ke Luwu untuk melihat bagaimana tim gabungan yang terus melakukan pencarian bocah yang terseret arus Sungai Salu Palembang di Luwu, Sulawesi Selatan. Dari Inggris, 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat insiden penikaman dan penembakan. Pemerintah masih terus menyelidiki apakah ini merupakan aksi terorisme atau tidak. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjual sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Gloria Oyong. Dan saya Bayu Sutyono. Di Kompas TV. Kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot itu artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV. Reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus menyingkir. Selamat malam saudara, Kompas Malam kembali menyapa Anda dengan informasi hangat sepanjang hari. Malam hari, waktu yang tepat untuk menambah wawasan informasi sebagai bekal untuk esok hari. Hukumnya apakah sudah rampung saya belum tahu, saya akan cek dulu. Tetapi yang jelas kalau di sini memakai batu bara udah nggak benar. Kompas Malam, setiap hari pukul 9 malam, live di Kompas TV. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia, kita berjumpa lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Awali akhir pekan Anda dengan update berita teraktual. Kami akan menghangatkan pagi hari Anda dengan beragam informasi dan juga tamu-tamu spesial. Tidak ada Polri melakukan penyadapan terhadap Bapak SBY. Di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan, Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi di Kompas TV. Tukul Arwana hadir dengan gaya baru dan tampilan baru, akan mengulas profil para pejabat pemerintahan mulai dari kehidupannya sampai the untold story. Mana ada pemimpin yang nyaman, Mas? Saya mau tanya, pemimpin yang nyaman itu siapa? Saya mau sekolah sama pemimpin yang nyaman. Kamu berdiri dong, jangan jongkok terus. Ini
Saksikan The Interview. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Tagana Luwu terus melakukan pencarian bocah yang terseret arus sungai Salu Parembang di Dusun Wonosari, Desa Kamandre, Kecamatan Kamandre, Luwu, Sulawesi Selatan. Tim SAR memperluas pencarian hingga ke laut, namun terkendala oleh kondisi air dan derasnya arus. Hari keempat pencarian dilakukan dengan menyisir sungai sampai dengan ke muara hingga menyusuri tepian pantai atau sejauh 20 km dari lokasi hilangnya korban. Proses pencarian menggunakan tenaga manual dan juga perahu karet. Pencarian terkendala dengan akar atau sampah kayu yang menumpuk di sepanjang bantaran sungai. Dan juga ada keruhnya air serta derasnya arus. Koordinator Basarnas Wilayah Bone mengatakan hasil pencarian masih nihil dan akan terus dilakukan hingga 3 hari ke depan. Sebelumnya, saudara korban atas nama Muhammad Fahril terseret arus sungai saat sedang mandi bersama dengan temannya pada Sabtu pekan lalu. Kita ke kasus pencurian sepasang suami istri di Kediri, Jawa Timur ditangkap polisi setelah melakukan pencurian di minimarket. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi di lebih dari 15 tempat kejadian perkara dalam kurun waktu hanya 2 bulan saja. 2 suami istri warga Tulung Agung dan Tuban ditangkap polisi ketika terbukti mencuri di sejumlah minimarket. Dalam melakukan aksinya, kedua pelaku selalu mengenakan jaket untuk bisa menaruh barang hasil curian mereka. Untuk mengelabui karyawan minimarket yang berada di depan kasir mengatakan tidak jadi membeli barang sebelum akhirnya memasukkan ke dalam jaket. Salah seorang karyawan kemudian curiga dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Polisi lalu memeriksa pelaku hingga menemukan ratusan barang curian di rumah kontrakan. Dan sementara itu, saudara, Polda Banten membongkar industri pembuatan kosmetik rumahan tanpa izin di Serang dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Dan inilah barang bukti kosmetik tanpa izin yang disita personil Satuan Direktorat Khusus Polda Banten dari sebuah industri rumahan di wilayah Ciracas, Serang. Produk kecantikan tanpa label ini dikirim ke sejumlah daerah dan dibongkar setelah ada laporan warga yang mencurigai aktivitas pemilik rumah. Barang bukti tengah diuji di lab oleh BPOM Banten dan berdasarkan keterangan yang diperoleh, produsen kosmetik ilegal ini mendapatkan pasokan bahan mentah dari wilayah Jakarta Barat. Dapat kiriman, ada pemesanan seperti itu. Untuk tadi saya sampaikan untuk mengecek kandungan dan sebagainya. Dari kontestasi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, saudara, Partai Amanat Nasional PAN akhirnya memilih mendukung pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Sementara kubu Ahok Jarot mengaku tak terganggu dengan keputusan ini. Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Amanat Nasional PAN mendeklarasikan dukungannya ke Cagup-Cawagup Anies Baswedan Sandiaga Uno. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan sebelum memberi dukungan ada banyak pertimbangan yang dilakukan. Salah satunya dengan mendengar langsung suara masyarakat. Tadi dari NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Dewan Dakwah, Persis, ya, ormas-ormas lainnya, masyarakat luas, usaha kecil menengah datang kepada kami meminta agar PAN bulat, ya, mereka semua bulat untuk meminta kami agar mendukung nomor 3. Karena apa? Agar sudahlah akhiri politik gaduh, ya. Mari kita cari pemimpin yang berwawasan kebangsaan, yang mempersatukan, ya, bukan yang meretakkan, tapi yang mempersatukan. Anies Baswedan mengatakan dukungan ini merupakan amanah yang harus dijalankan. Saya sampaikan tadi ini bukan sekedar dukungan untuk pemenangan, tapi ini amanah bagi kami dan kami akan pegang amanah itu. Tadi pesan atau amanat dari Pak Zul itu sangat dalam. Bereskan soal keadilan, perbaiki Jakarta, jaga jangan meretakkan tapi merekatkan. Persatuan. Itu merekatkan persatuan. Itu pesan yang insya Allah akan kami jaga. Jadi kami merasa dukungan dari PAN bukan sekedar dukungan pemenangan, tapi juga pesan untuk bekerja bersama menjaga persatuan di Jakarta. Sandiaga Uno mengaku sudah lama menunggu deklarasi ini. Sandiaga sempat berkelakar telah berusaha menarik perhatian PAN dengan memakai baju berwarna biru setiap hari Rabu. Bahwa hari ini finally arrive. Akhirnya buat saya terutama 18 bulan saya pakai baju biru tiap hari Rabu.
sampai kita dikenal dengan tagline Rambu Biru hanya untuk menggait hatinya Pan. Menanggapi deklarasi ini, tim pemenangan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat mengaku menghormati pilihan PAN. Ya, kita hormati keputusan PAN. Mungkin PAN lebih merasa nyaman berkoalisi dengan Anies Sandi. Kita sendiri sama sekali tidak terganggu dengan PAN yang bergabung dengan Anies Sandi. Yang penting, kita koalisinya dengan rakyat Jakarta, kata Sekretaris Tim Pemenangan Ahok Jarot Aceh Hasan Zatzili. Kini kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur DKI Jakarta tinggal memperebutkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan yang masih belum menentukan dukungan pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penyelidikan teror di Inggris terus dilakukan, 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat insiden penikaman dan penembakan. Saat Kompas Siang kembali. Pemerintah yang benar harusnya jadi negarawan. Kalau negarawan itu berpikirnya bangsa. Tapi kalau politisi Tukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Berita olahraga selalu ada di sekitar kita. Bendera Indonesia kembali berkibar di Olimpiade Rio de Janeiro, Brazil. Indonesia meraih medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis yang dimenangkan oleh ganda campuran. Pembalap muda Indonesia Rio Haryanto untuk pertama kalinya mencetak sejarah masuk ke ajang balapan internasional F1. Kebangkitan PSSI yang sebelumnya dibukukan oleh pemerintah merupakan awal kembalinya sepak bola Indonesia ke ajang internasional. Andy Murray berhasil merebut singgasana petenis nomor 1 dunia dari Novak Djokovic. Dapatkan informasi olahraga terkini. Kompas Sport di Kompas TV. Beragam peristiwa terpanas dalam seminggu kami hadirkan untuk Anda. Pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald John Trump dimulai pada Jumat pagi pekan ini. Nah, persoalan terbuka di luar ya tentu punya efek kemana-mana. 20 orang terjebak saat kereta roller coaster yang mereka tumpangi mendadak berhenti di ketinggian 30 meter. Kompas sepekan, setiap minggu pukul 4 sore di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sport Lovers. Tiba saatnya kami datang dengan beragam informasi olahraga terkini. Kompas Sport setiap hari di Kompas TV. Acara ini menampilkan kisah orang-orang kreatif yang menjalankan usaha mereka dengan cara yang juga kreatif. Dan yang lebih penting, apa yang mereka lakukan berdampak sosial bagi orang lain. Inilah saatnya anak-anak muda Indonesia untuk menjadi social entrepreneurs. Do more, do good, Big Bang. Big Bang Show setiap minggu pukul 8 malam di Kompas TV. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru. Jalani pagi harimu dengan update berita terbaru. Polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat penjual sepeda motor. Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Bersama kami bertiga, saya Timothy Marbun. Saya Glory Oyang. Dan saya Bayu Sutyono. Di Kompas TV. Ini kerja nggak profesional sama sekali. Masa ada kerja pakai software kayak gini? Ngerti nggak kamu ya kan? Dan memang tampak seperti tempat perkumpulan di sini, ada karpet merah. Ambulan ini ingin masuk ke dalam. Permisi Bu, Pak, permisi. Biar dikasih jalan. Pak, ayo Pak. Aima, setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Indonesia ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang mempunyai gen patriot. Tapi kan memang nggak banyak kasus lain karena pada saat itu dianggap menjadi suatu kegaduhan, itu terpending. Jangan berani-berani lagi untuk melakukan pungli. Hotspot artinya apa? Mungkin tempat panas atau apa, saya tidak tahu. Satu Meja hadir setiap Senin pukul 10 malam di Kompas TV.
reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampasan. Saudara, penyelidikan teror di Inggris terus dilakukan. 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka akibat insiden penikaman dan penembakan. Serangan teror, saudara, terjadi di kawasan Westminster, London, dekat gedung Parlemen Inggris. Letusan senjata api sempat terdengar di sekitar gedung Parlemen Inggris. Dari informasi terakhir, kepolisian kota London menyebut salah satu korban tewas adalah seorang aparat polisi yang ditikam oleh pelaku. Dan ini merupakan video amatir tentang bagaimana kepanikan warga yang tengah ada di sekitar gedung Parlemen Inggris, London. Sebagian besar dari mereka adalah para turis yang sedang mengunjungi wilayah Big Ben alias Jam Besar London. Kepanikan ini pun terjadi setelah mereka mendengar adanya suara letusan senjata api. Sejumlah korban luka langsung mendapatkan perawatan dari tenaga medis. Belum juga dipastikan berapa sebenarnya jumlah korban. Namun sejumlah saksi mata menyatakan belasan orang terluka setelah serangan yang diduga merupakan aksi terorisme. Beberapa orang terluka hingga berdarah, tetapi sengaja, saudara, tak kami tampilkan secara detail karena mengandung unsur kekerasan. Dan yang satu ini merupakan foto saat polisi Inggris melumpuhkan pelaku serangan teror. Pelaku akhirnya ditembak mati oleh kepolisian setelah menabrakkan mobil ke pejalan kaki dan menikam seorang polisi. Hingga dengan saat ini belum juga ada keterangan resmi dari polisi setempat tentang apa sebenarnya motif dan identitas pelaku. Pasca kejadian jembatan Westminster di area Parlemen Inggris ditutup, beberapa orang yang ada di sekitar lokasi juga diminta untuk menjauh. Petugas kepolisian dikerahkan, begitu juga dengan ambulans untuk bisa membantu para korban terluka. Hingga kini belum juga ada konfirmasi dari pihak berwajib mengenai pelaku serangan di London. Namun sejumlah media melaporkan serangan dilakukan oleh seorang juru bicara organisasi Islam ekstrim atas nama Abu Izzadin. Dari laman gpost.com, saudara, ini merupakan foto dari Abu Izzadin saat ia menginterupsi pidato Sekretaris Negara John Reid di tahun 2006. Abu Izzadin terlahir dengan nama Trevor Brooks dan bergabung dengan kelompok ISIS yang berada di Suriah. Dan ia juga merupakan juru bicara kelompok Al-Ghurabah. Sementara itu dari media channel One Israel, pelaku yang tewas di tangan polisi diyakini adalah Abu Izzadin. Namun reporter ABC dalam Twitter menyebut bahwa Abu Izzadin masih berada di tahanan. Dan hingga kini pelaku teror masih belum juga dirilis secara resmi oleh pihak berwenang dan usai kejadian mencekam di dekat gedung Parlemen Inggris. Sementara itu, Wali Kota London, Sadiq Khan, menyayangkan kejadian tersebut dan percaya warga London akan bisa bangkit melawan serangan teror tersebut. Anda berada di akhir penghujung dari Kompas Siang. Terima kasih atas kebersamaannya, saudara. Dan bagi Anda yang belum menyaksikan seluruh liputan kami, dapat Anda akses di kompas.tv atau siaran langsungnya kompas.tv/live. Saya Audrey Chandra, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, saudara. Sampai jumpa.